Bajingan-bajingan tengik, mereka itu bajingan-bajingan tengik semuanya, yang suka memperdagangkan umat, suka dagang syafaat, suka dagang ayat-ayat, suka dagang agama. Kelakuan bajingan-bajingan seperti itu. Perlihatkan mana Tuhanmu sekarang, mana Allah yang kamu yakini, tunjukkan sama saya. Jawab itu, mana Tuhanmu, tunjukkan sama saya. Celing kelihatankah? Celing seperti apa? Ayo tunjukkan sama saya mana Tuhanmu. Si Arya ini pernyataannya sudah luar biasa itu. Tidak layak dan harus adil terhadap Ferdinand Huta Heian. Jadi kalau Ferdinand saja ditangkap, maka si Arya ditangkap dan tidak ada perbedaan ya. Kalau yang disinggung Allah, tentu yang terhina adalah semua umat Islam. Persis kasus Ferdinand Huta Heian yang menganggap Allahmu lemah. Nah, kalau kemarin tuh Allah dituding lemah, nah sekarang Allah ini kan sama saja di apa ya? Di roasting ya. Allah Subhanahu wa taala dianggap bahan olok-olok dan kemudian ditantang untuk dihadirkan. Mana? Si Arya ini patut diduga telah melanggar ketentuan pasal 156A KUHP tentang penodaan atau penistaan agama. Kenapa? Kalimat dia yang mempertanyakan mana Allahmu dengan nada menantang dan meledek itu menunjukkan bahwa dia sedang menistakan agama dengan cara menistakan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, dengan cara mempertanyakan di mana keberadaan Allah Subhanahu wa taala, dengan cara ya menantang orang-orang untuk menghadirkan wujud Allah Subhanahu wa taala, padahal wujud Allah Subhanahu wa taala itu jelas tidak bisa diindra, tetapi keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu dapat dibuktikan, yakni dengan cara mengindra alam semesta, manusia dan kehidupan dan makhluk-makhluk lain. Allah ini semuanya menandakan bahwa Allah itu ada. Makanya saya setuju ini tagar tangkap Gus Arya ini ditrendingkan terus. Kita ingin aparat penegak hukum kita bertindak. Jangan sampai yang ditangkapi hanya ulama-ulama kita yang menyampaikan kebenaran, ulama-ulama kita yang mengkritisi rezim, ulama-ulama kita yang terus menyuarakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, tetapi orang-orang yang menistakan agama seperti si Arya ini ya, itu tidak ditangkap-tangkap gitu loh. Ayo kita jihad, ayo kita jihad, membela Islam dan muslimin. Hidup mulia taubat syahid. Biasa hari ini negeri ini benar-benar telah menjadi surga bagi para penista agama Allah, penista Allah Subhanahu wa taala, penista Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penista Al-Qur'an dan lain sebagainya. Belum lama ini kita mendapati seorang yang namanya katanya Joseph Suryadi, begitu menghina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memposting karikatur kartun yang benar-benar melecehkan dan merendahkan Rasulullah dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan juga nama-nama yang masyhur di tengah-tengah kita seperti Ade Armando, Abu Janda, Denny Sregar. Mereka telah sedang dan terus melakukan ujaran-ujaran yang melecehkan agama Islam. Baik melalui pelecehan terhadap simbol-simbol di dalam Islam seperti yang dilakukan Abu Janda. Dia melecehkan bendera tauhid dengan sebutan sebagai bendera teroris. Juga melecehkan ya keyakinan umat Islam terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq, bukan makhluk. Kemudian disepadankan dengan makhluk dengan menyatakan Tuhan Allah itu bukan orang Arab. Jadi wajar saja Al-Quran kemudian dibaca dengan langgam Minang, langgam hip hop dan seterusnya. Itu sebagaimana disampaikan atau dilakukan oleh Ade Armando. Juga apa yang dilakukan oleh Denny Sregar yang menuding anak-anak santri yang mencintai Islam dan menggunakan simbol-simbol bendera tauhid dalam bentuk ikat kepala yang kemudian dinarasikan sebagai calon teroris. Dan malam ini trending lagi topik di Twitter. Ya Allah, orang yang konon katanya namanya Gus Arya gitu. Tapi itu bukan nama sebenarnya. Kalau dalam Islam katanya itu nama laqab. Nama laqab itu nama panggilan atau nama tenar, nama pena gitu ya. Yang malam ini trending di Twitter dengan videonya yang menuding ya sejumlah pihak itu sebagai menjual ayat-ayat Al-Quran, menuding sejumlah pihak itu menjual ya barokah dari sholawat, dan bahkan menantang untuk menunjukkan mana Allah yang disembah, yang diyakini tadi. Begitu. Saya kutip saja berita yang diberitakan oleh Gala Media News
Saya bacakan dulu dan nanti kita akan kaji statement-statement ini secara agama bagaimana, secara filosofisnya dan hakikat bagaimana, dan kemudian secara undang-undang negara ini masuk kategori kejahatan apa atau pidananya masuk kemana begitu. Nah, ada satu tulisan artikel di Galamedia, saya bacakan. Siapa Gus Arya yang trending topik di Twitter gegara tantang tanda kutip Allah di mana? Warganet di Twitter tengah dibuat geram dengan kemunculan sebuah video yang memperlihatkan seorang pria yang disebut-sebut namanya Gus Arya. Jadi kemunculan pria tersebut sebagai Gus Arya, desakan agar polisi menangkap sang pria karena perkataannya yang menantang Tuhan. Dalam video yang dilihat oleh Galamedia, dan saya juga tadi sudah melihatnya di Twitter begitu, dengan nada marah terlihat pria yang dikatakan Gus Arya itu berapi-api mengungkapkan kegeramannya kepada pihak-pihak yang selama ini dituduhnya menjual agama dan ayat-ayat begitu. Ini kutipannya, bajingan-bajingan tengik semuanya yang suka memperdagangkan umat, suka dagang syafaat, suka dagang ayat-ayat, suka dagang agama, kelakuan bajingan-bajingan semacam itu, kata pria di si Gus Arya ini ya. Perlihatkan mana Tuhanmu sekarang? Mana Allah yang kamu yakini? Tunjukkan sama saya. Jawab itu, ayo tunjukkan sama saya mana Tuhanmu. Ini yang kemudian oleh warganet ini luar biasa menyakiti. Kenapa? Karena redaksi yang di awal itu mengandung tuduhan kepada umat Islam, redaksi yang lanjutannya itu mengandung sebuah pelecehan terhadap keberadaan atau eksistensi atau wujud daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Gus Arya tadi ini namanya, konon nama aslinya tadi ada di komentar subscriber Aka Channel sudah mengeluarkan namanya. Konon nama asli dia itu adalah siapa ini tadi ya? Novi Varyanto. Katanya alamannya di di Pekalongan begitu. Jadi masih nggak jauh-jauh dari Jakarta begitu. Kita ingin kupas sebenarnya pernyataan dia itu apa? Ini pernyataan, apakah ini pernyataan yang ma'ruf atau pernyataan yang mungkar? Apakah ini bagian dari kebebasan berpendapat atau ini adalah suatu tindak pidana penodaan agama? Begitu ya. Nah, si Novi ini ya, Novi Erlayanto ya namanya tadi ya, atau Gus Arya tadi. Si Arya inilah saya panggil Arya saja lah. Nggak perlu gus-gusan, kita juga nggak tahu dari mana dia punya gelar gus itu. Bajingan-bajingan tengik semuanya yang suka memperdagangkan umat. Pertama, redaksi bajingan itu berarti satu ungkapan olok-olok bisa, ungkapan umpatan juga bisa, karena yang dimaksud bajingan itu biasanya redaksi yang digunakan untuk mengumpat sekaligus mengolok-olok. Maknanya jelas pejoratif, maknanya jelas negatif, konotasinya tidak mungkin orang disebut bajingan itu konotasinya positif, pasti berkonotasi negatif, yakni frasa atau ungkapan yang substansinya pejoratif yang maknanya adalah olok-olok, bisa juga umpatan yang jelas substansinya bermuatan negatif begitu. Semuanya yang suka memperdagangkan umat. Nah, kalimat memperdagangkan umat ini masuk kategori tuduhan. Kenapa? Karena secara zohir tidak ada barang dagangan itu yang disebut umat. Kalau barang dagangan itu bisa misalkan motor, mobil, beras, kemudian misalkan minyak, itu bisa kita katakan dagangan. Nah, kalau ada orang yang biasanya memberikan sumbangan beras tapi kemudian dia menjual beras tadi, nah dia bisa dikatakan orang yang memperdagangkan beras padahal itu sumbangan begitu. Tapi dalam konteks umat memang dia bukan barang dagangan ya. Nah, tuduhan daripada memperdagangkan umat itu bisa dimaknai bahwa dia sedang menuding ada pihak-pihak yang mencoba, bisa jadi mencari simpati atas nama umat, ya kan? Berjuang atas nama umat, kemudian dia menegakkan satu nilai-nilai perjuangan atas nama umat. Dan dalam konteksnya demikian sebenarnya kita memang sedang memperjuangkan ya nilai-nilai dalam rangka membela dan melayani kepentingan umat. Dan itu adalah sesuatu yang normatif, tidak bisa. Sama juga orang-orang
di pemerintahan itu kan untuk rakyat dan sebagainya, itu tidak bisa kita sebut memperdagangkan kecuali dapat dibuktikan bahwa ada benefit yang diambil dari proses mengeluarkan ujaran-ujaran atau semacam agitasi yang diadres atau dialamatkan kepada umat, padahal dia tidak memberikan perjuangan atau advokasi pada umat dan sejatinya hanya mencari manfaat pada umat. Dan ini kalau kita konteksnya umat di perdagangan, ini sebuah tuduhan. Ini tuduhannya cuman tidak definitif diarahkan kepada siapa. Saya juga belum melihat secara lengkap, tapi kita bisa melihat kalimat potongan yang Twitter di video itu memang bermasalah begitu. Karena kalimat perdagangan umat ini sebuah tuduhan kepada satu kelompok atau orang atau individu itu yang seolah-olah dia sedang mengambil benefit dengan cara narasi-narasi yang membawa-bawa umat. Nah, saya juga terbiasa ya membawa narasi demi umat untuk umat karena memang sedang berusaha untuk membela dan memperjuangkan kepentingan umat dalam berbagai pernyataan hukum, kemudian dalam berbagai diskusi, dalam berbagai tulisan. Saya memang sering membawa narasi umat, tapi tentu saja saya merasa tertuduh kalau dikatakan apa yang saya sampaikan itu sebagai satu narasi memperdagangkan umat karena saya tidak pernah mendapat benefit material. Kalau saya mendapat benefit pahala, tentu itu yang saya harapkan karena saya membela umat ya, memperjuangkan Ustadz Ahmad Zain An-Najah, Ustadz Anung Al-Hamad, Ustadz Munarman, dan yang lainnya ikutan rata-rata yang dikriminalisasi oleh rejim saya bela. Dan saya narasikan mereka adalah tokoh umat, ulama dari umat, dan saya tidak mendapatkan benefit yang sifatnya material. Jadi tidak kemudian saya sedang memperdagangkan umat, dan kalau ada redaksi ungkapan yang mengatakan perdagangan umat itu berarti tuduhan, dan ini tidak mungkin bisa diterima ungkapan ini kepada siapapun gitu. Dia harus mengajukan bukti. Suka dagang syafaat. Nah, kalau suka dagang syafaat itu spesifik mengarah kepada orang-orang yang biasa mengajak seruan atau mengajak kaum muslimin untuk banyak melafalkan sahabat. Nah, biasanya yang dekat dengan kalimat-kalimat seruan pada syafaat itu memang habaib gitu, walaupun itu tidak menjadi hak prerogatif para habaib gitu. Kita sebagai umat Islam secara umum memang harus selalu menyeru kepada umat untuk banyak bersolawat kepada Rasulullah agar mendapatkan syafaat dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, karena spesial sekali untuk masalah solawat tadi. Jadi kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu Wa Taala yang ditaklifkan kepada kita itu rata-rata Allah tidak melakukannya. Allah memerintahkan sholat, tapi Allah sendiri tidak sholat untuk dirinya. Allah memerintahkan puasa, Allah sendiri tidak berpuasa untuk dirinya. Allah memerintahkan haji, Allah tidak pergi haji untuk dirinya. Tapi ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha malaikatu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Jadi ketika Allah SWT memerintah kita bersolawat kepada Rasulullah SAW, itu Allah juga melakukan solawat bersama para malaikat. Subhanallah. Jadi hanya perintah bersolawat saja yang kemudian Allah juga melakukannya. Jadi ketika kita bernarasi untuk mengajak umat ini banyak bersolat agar mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, ini juga sudah tuduhan keji kalau disebut dagang syafaat. Suka dagang ayat-ayat lah. Kewajiban kita amar ma'ruf nahi mungkar itu justru menyampaikannya dengan dalil. Dan dalil yang pertama di dalam Islam itu adalah kitab suci Al-Quran atau Kitabullah. Di dalam Al-Quran itulah terdapat ayat-ayat yang menjadi petunjuk bagi manusia. Jadi kalau kita menyeru kepada kebajikan dengan mengemukakan dalilnya, itu memang perintah agama, bukan sedang jual beli ayat. Dan di dalam khutbah Jumat itu selalu ayat-ayat Al-Quran dibacakan dalam rangka untuk memberikan nasihat kepada umat ini agar berbuat kebajikan, terutama agar menetapi apa yang disebut dengan wasiat takwa, yakni menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian justru menjadi legitimate seruan-seruan dakwah tadi kalau kita selain mendakwakan dengan bahasa lisan juga kita mengutip dalil, yakni ayat-ayat Al-Quran untuk menunjukkan bahwa seruan kita itu bukan karena kitanya, tapi karena kita melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suka dagang agama. Nah, ini ketika kita membela agama Islam bukan sedang dagang agama, tapi kita sedang membela agama kita yang memang Allah sendiri memerintahkan kita membela agama, membela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Itu bukan berarti Allah lemah seperti yang dikatakan oleh
kemarin sempat ramai dan akhirnya berujung di penjara, seperti Ferdinand Hutain yang menyatakan Allahmu lemah, Allahul kuat gitu. Itu bukan karena Allah lemah ketika menyeru ing tansurullaha yang surkum wa yusabbit aqdamakum, bukan. Dan ini sudah banyak ya penjelasannya begitu. Kelakuan bajingan-bajingan semacam itu. Nah, bajingan kembali ini makna pejoratif, olah-olah makna hardikan atau umpatan yang jelas ini berkonotasi negatif gitu ya. Nggak mungkin ini kemudian dianggap secara bahasa. Ahli bahasa manapun nggak mungkin akan memberi tafsiran kalau disebut bajingan itu positif. Pasti negatif, pasti jelek. Nah, yang parah adalah perlihatkan mana Tuhanmu sekarang. Mana Allah yang kamu yakini, tunjukkan sama saya. Jawab, ayo, tunjukkan sama saya mana Tuhanmu, ucapnya lagi. Nah begini, untuk mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa taala, wujudnya Allah, itu memang Al-Qur'an telah membimbing kita untuk melihat ciptaan Allah. Adanya alam semesta, adanya manusia, adanya kehidupan. Itu sebagai bukti bahwa ada zat yang menciptakan alam semesta, manusia dan kehidupan, dan mustahil nah ya, zat itu ada dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan. Nah ini dalil aklinya, karena sesuatu itu pasti ada yang membuat, ada awalnya gitu. Dan keberadaan alam semesta yang luar biasa ini, manusia yang dengan berbagai karakteristiknya ya, ghorizah al-hajat udawiyah yang itu luar biasa, manusia itu otaknya juga luar biasa. Itu pasti ada yang menciptakan. Tidak mungkin manusia itu berasal dari proses yang mereka yakini sebagai evolusi materi. Karena teori Darwin yang menyebut bahwa manusia itu berasal dari kera yang sifatnya evolutif ya, lama perubahannya hingga menjadi manusia sempurna, itu adalah teori yang tidak didasarkan fakta, tidak berdasarkan akal, tapi berdasarkan zon. Yakni teori yang didasarkan pada temuan-temuan benda fisik hari ini. Kemudian temuan benda fisik hari ini berupa ya fosil-fosil itu kemudian dikarang, dinarasikan bahwa makhluk awalnya itu berasal dari satu benda tertentu yang berubah-ubah sedikit demi sedikit sampai akhirnya menjadi manusia yang sempurna. Kan dia tidak pernah melihat awal dari perubahan kera itu menjadi manusia. Dan dia juga tidak memperhatikan evolusi itu dari awalnya kera sampai hari ini menjadi manusia. Tapi dia mencoba gatok-matok ya, mencocokkan temuan-temuan fosil di masa lalu, kemudian dikait-kaitkan seolah-olah manusia itu diasumsikan awalnya dari kera. Nah, untuk meyakini sesuatu yang pasti tidak bisa diambil dengan satu dugaan. Dan itu dugaan. Maka dalam konteks dugaan ini bukan hanya teori Darwin yang keliru, termasuk orang-orang Nasrani dikatakan di Al-Quran itu disebut orang Nasrani dalam kitab surah Al-Fatihah kita berdoa ya agar ditunjukkan jalan yang lurus, bukan jalan-jalan orang yang dimurkai dan bukan juga jalan-jalan orang yang sesat. Orang-orang yang dimurkai itu menurut para mufassir itu yang dimaksud adalah orang Yahudi. Kenapa dimurkai ya? Karena orang Yahudi itu mengimani ada Uzair yang dianggap sebagai putra Allah gitu. Kemudian orang-orang Nasrani kenapa disesatkan? Karena dia meyakini bahwa Nabi Allah Isa alaihissalam itu disalib. Padahal dia tidak melihat langsung proses penangkapan dan penyalipan. Tapi dia hanya mempercayai ujaran atau pengakuan sepihak dari orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi saat itu yang kemudian menyesatkan orang-orang Nasrani dengan informasi bahwa yang disalib itu adalah Isa alaihissalam. Padahal itu adalah orang lain yang diserupakan. Dan kemudian meyakini bahwa Tuhan itu disalib. Nah disitulah proses daripada disesatkannya orang-orang Nasrani oleh orang-orang Yahudi. Ini dalam tafsir keyakinan agama Islam ya. Dan saya ingin menjelaskan lebih jauh bahwa Allah itu ada, itu sederhana. Dengan adanya ciptaan ini maka Allah ada. Jadi orang-orang Arab Badui itu sederhana untuk menunjukkan keberadaan Allah itu dengan sebuah analogi sederhana. Adanya jejak kaki unta itu menunjukkan adanya unta. Adanya alam semesta manusia dan kehidupan itu menunjukkan adanya pencipta. Al-Khaliq. Siapa dia? Dialah
Allah Subhanahu wa taala. Kapan pemunculannya? Nah, secara teoritisi kemunculan Allah Subhanahu wa taala itu ya hipotesanya itu ada 3. Pertama, Allah diciptakan oleh sesuatu yang lain. Yang kedua, Allah menciptakan dirinya sendiri. Yang ketiga, Allah wajibul wujud. Kalau Allah diciptakan oleh sesuatu yang lain, maka Allah itu adalah makhluk. Mana mungkin ya pencipta itu turun derajatnya menjadi makhluk. Maka ya hipotesa atau kemungkinan yang pertama bahwa Allah itu diciptakan oleh sesuatu yang lain batil, keliru. Jadi tidak bisa menjadi dasar keyakinan. Yang kedua, Allah menciptakan dirinya sendiri. Berarti terjadi 2 entitas makhluk dan entitas Tuhan pada diri Allah. Dan ini tidak mungkin bersatu, entitas makhluk dan Tuhan. Maka konsep bahwa Allah menciptakan dirinya sendiri itu juga batil, ya. Dan bagaimana yang ketiga bahwa Allah itu wajibul wujud? Ya seperti itu, memang wajib ada. Jadi keberadaan itu Allah itu wajib ada. Kapan mulanya? Tidak ada permulaannya. Kapan akhirnya? Allah tidak ada akhirnya. Wal awal wal akhir, tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Wajibul wujud. Kenapa wajib wujud? Ya dengan adanya alam semesta manusia kedepan mustahil tidak ada Allah. Dan kemudian turunlah ya Rasulullah, diturunkan wahyu. Nah, dari wahyu itu baru kita dapat mendetailkan dalil naklinya dengan 99 sifat Allah itu. Dan 99 sifat Allah itu bukan seperti yang dituduhkan oleh si Kribo, itu seperti Trinitas, tidak. Kalau Trinitas itu kan meyakini ada Tuhan Anak, ada Tuhan Bunda, ada Tuhan Bapa. Kalau 99 Asmaul Husna itu adalah nama-nama baik bagi Allah gitu loh. Ya, nama-nama yang dimuliakan, yang wajib ada bagi Allah gitu loh. Nah, kemudian kita mau melihat lagi soal keberadaan Allah itu apakah mungkin diindra gitu. Ini kan ngaco ini si Arya ini kan sebenarnya kan perdebatan lama ya. Kalau Al-Khaliq itu bisa diindra ya selesailah. Nanti Al-Khaliq itu menurut keyakinan Al-Quran baru bisa diindra ya. Berjumpa kita dengan wajah Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat, di surganya Allah setelah seluruh hamba Allah yang bertakwa bersenang-senang di surga, baru Allah tampakkan lagi ya kesenangan atau kebahagiaan atau kenikmatan yang paripurna, yakni manusia dihadapkan pada wajah Allah. Dari mana itu kita yakin? Dari Al-Quran, karena Al-Quran sudah mengabarkannya. Nah, ketika turun Al-Quran, sebelum kita meyakini Al-Quran itu, kita harus yakini bahwa Al-Quran itu kalamullah, bukan bikinan Muhammad, bukan bikinan orang Arab, sehingga pasti benar. Kalau itu bikinan orang Arab, mungkin ada kelirunya. Kalau itu bikinan Muhammad, mungkin juga. Walaupun Muhammad itu seorang yang maksum, tapi apakah mungkin itu dikarang-karang oleh Muhammad? Jawabnya tidak, karena Muhammad itu juga membawa Al-Hadis. Ternyata redaksi Al-Hadis berbeda dengan redaksi Al-Quran. Dan Muhammad juga bagian daripada orang Arab. Sementara orang Arab pernah ditantang oleh Al-Quran untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran, tetapi orang Arab tidak mampu menjawabnya. Maka orang-orang Arab tadi dikualifikasikan tidak atau bukan yang membuat Al-Quran, sehingga Al-Quran bukan bikinan orang Arab. Karena Muhammad juga bagian orang Arab, maka Al-Quran juga mustahil bikinan Muhammad. Karena Muhammad juga bawa hadis, itu juga menjadi bukti ternyata redaksi hadis dengan redaksi Al-Quran itu beda. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu berbeda dengan Al-Hadis, dan Al-Quran itu langsung dari Allah. Maka keyakinan yang benar adalah Al-Quran adalah kalamullah. Dan Al-Quran tidak boleh kita sebut sebagai makhluk. Ketika kita menyebut Al-Quran itu makhluk, maka akan muncul ya praduga bahwa Al-Quran itu memiliki kekeliruan, ketidaksempurnaan, kecacatan. Kenapa? Karena sifat-sifat yang umum bagi makhluk itu dia selalu kurang, cacat, tidak sempurna, pasti ada kelirunya. Maka Imam Ahmad bin Hambal ketika dipaksa oleh rezim ketika itu untuk mengatakan bahwa Al-Quran makhluk, karena dengan proposisi ini kan bahaya memang, kaidah-kaidah logika mantik itu kan menyesatkan kalau kita tidak hati-hati. Dan kaidah logika mantiknya kan begini. Di dunia ini hanya ada 2, yakni Al-Khaliq dengan Al-Makhluk. Iya dong. Allah itu apa? Al-Khaliq. Bagaimana dengan alam semesta? Makhluk. Bagaimana dengan kehidupan ini? Makhluk. Bagaimana dengan manusia? Makhluk. Bagaimana dengan binatang? Makhluk. Bagaimana dengan gelas? Makhluk. Bagaimana dengan buku? Ya makhluk dia ciptaan. Bagaimana dengan pensil? Makhluk. Nah, bagaimana dengan Al-Quran? Nah, ini yang bahaya kalau kemudian Al-Quran juga dikualifikasi sebagai makhluk. Sebab Al-Quran tidak mungkin disebut sebagai khaliq. Kalau tidak khaliq berarti hanya makhluk, karena tidak ada
kesimpulan yang ketiga. Nah, ini keliru. Maka kita harus yakin sesuai dengan apa yang ditunjuk oleh dalil bahwa Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Maka si Kribo yang menyatakan ya kepada Bang Egy waktu diskusi itu, Al-Quran ente keliru, berarti dia memahami Al-Quran bukan kalamullah, yang mungkin ada kelirunya. Dan ini sebenarnya ya penistaan terhadap Al-Quran. Jadi sekali lagi semua ya pernyataan-pernyataan si Arya ini kalau secara logika dan juga secara dalil agama sebagaimana keyakinan agama kita Islam ya jelas ini menyimpang, batil. Ya mempersoalkan semua yang dia sampaikan tadi, menanyakan mana Allah itu batil. Dan sebenarnya dulu juga pernah Nabi Allah Musa alaihissalam itu sempat ingin ya bukan mempertanyakan, beliau sudah yakin tapi ingin melihat wujud Allah, tapi tiba-tiba diuji oleh Allah dengan satu gunung itu pun hilang dan kaget sekali beliau sampai pingsan kan. Dan kemudian setelah itu baru beliau tidak bertanya-tanya lagi tentang keberadaan Allah begitu. Nah, maksud saya begini, nah pertanyaan-pertanyaan seperti Gus Arya itu kan seperti pertanyaan anak SD gitu. Karena kalau anak SD baru wajar nanya itu kayak belum punya ilmu gitu. Tapi karena diunggah oleh seorang Arya, ya ini jelas bermasalah. Terlepas bahwa nanti ada yang mengatakan ini pengalihan isu, saat ini sedang fokus kepada Gibran, ingin dialihkan kepada Gibran, itu hal yang lain. Tapi penistaan dari si Arya ini tetap harus kita proses. Dan apa delik yang bisa dikejar melalui si Arya ini? Si Arya ini patut diduga telah melanggar ketentuan pasal 156A KUHP tentang penodaan atau penistaan agama. Kenapa? Kalimat dia yang mempertanyakan mana Allahmu dengan nada menantang dan meledek itu menunjukkan bahwa dia sedang menistakan agama dengan cara menistakan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, dengan cara mempertanyakan di mana keberadaan Allah Subhanahu wa taala, dengan cara ya menantang orang-orang untuk menghadirkan wujud Allah Subhanahu wa taala, padahal wujud Allah Subhanahu wa taala itu jelas tidak bisa diindra, tetapi keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu dapat dibuktikan yakni dengan cara mengindra alam semesta, manusia dan kehidupan dan makhluk-makhluk lain. Allah ini semuanya menandakan bahwa Allah itu ada. Makanya saya setuju ini tagar tangkap Gus Arya ini ditrendingkan terus. Kita ingin aparat penegak hukum kita bertindak. Jangan sampai yang ditangkapi hanya ulama-ulama kita yang menyampaikan kebenaran, ulama-ulama kita yang mengkritisi rezim, ulama-ulama kita yang terus menyuarakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, tetapi orang-orang yang menistakan agama seperti si Arya ini ya, itu tidak ditangkap-tangkap gitu loh. Si Arya ini pernyataannya sudah luar biasa itu. Tidak layak dan harus adil terhadap Ferdinand Hutahian. Jadi kalau Ferdinand saja ditangkap, maka si Arya ditangkap. Dan tidak ada perbedaan ya. Dalam konteks kasus penodaan agama itu, agamanya harus berbeda dengan agama yang dinistakan. Misalkan dia menista agama Islam, dia harus non-muslim baru bisa diproses. Enggak. Lepas dia agama Islam atau non-muslim, kalau dia menodai agama Islam, maka dia harus diproses secara hukum, ya, dihadirkan di muka persidangan, kemudian dituntut dengan ketentuan pasal 156A KUHP dan diadili selanjutnya hakim dengan menyatakan demi keadilan dan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa menjatuhkan vonis mengadili, menyatakan pertama, misalkan begitu, saudara Arya ini telah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penodaan agama sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 156A KUHP. Menghukum saudara Arya ini dengan hukuman penjara 5 tahun penjara, misalkan begitu. Karena ancaman pidana untuk pasal 156A KUHP itu adalah pasal 5 tahun penjara begitu. Jadi tidak ada kemudian dia berdalih apapun nggak bisa. Makanya harus dikejar. Dan karakter penegakan hukum kita itu kan kalau nggak trending, kalau nggak ramai ya, itu nggak diproses. Karena itu saya setuju terus lambungkan tagar tangkap Gus Arya ini. Mudah-mudahan para penyidik di Barreskrim Mabes Polri bisa mendengar aspirasi dari umat Islam yang merasa dilecehkan, direndahkan, dihinakan dengan tantangan-tantangan si Arya ini yang meminta umat Islam menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan ngaco gitu loh.
Kalau maksudnya adalah mengindra, ya nggak mungkin bisa mengindra Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ingin tahu keberadaan Allah Subhanahu wa taala, saya bersuara di sini menyuarakan kebenaran ini adalah bukti bahwa Allah itu ada. Karena yang menggerakkan saya ini tidak mungkin saya bergerak kecuali atas izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semua takdir di Lauhul Mahfuz itu sudah dicatat, dan di antara catatan itu di antaranya adalah hari ini saya menyuarakan kebenaran dan saya menuntut si Arya ini agar ditangkap dan dipenjara dengan delik penodaan agama. Sesuai kecandaan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kok nggak pernah selesai ya negeri kita ini dengan kasus penodaan agama. Awalnya si Ahok ya di tahun 2016 kalau nggak salah. Ahok sudah divonis, tapi muncul Ahok yang lain. Dan yang paling parah adalah pada generasi Abu Janda, Ade Armando, dan Denny Sregar. Nih mereka mengolok-olok terus, tapi tidak bisa ditangkap-tangkap. Dan patut diduga kalau sudah begitu, berarti desain penghinaan agama itu bukan ujaran mereka, tetapi adalah ya rezim ini yang membiarkan mereka terus berkeliaran. Sebab di zaman Pak SBY dulu nggak ada itu kayak gini tuh ujaran-ujaran itu. Bukan berarti zaman Pak SBY itu nggak ada sosial media, sudah ada. Undang-undang ITE itu sejak zaman SBY. Undang-undang ITE itu kan, oh ya, Gus Arya ini juga bisa dikenakan ketentuan pasal 28 ayat 2 junto 45A ayat 2 Undang-Undang ITE, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 yang merupakan perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Jadi sejak 2008 di zaman SBY itu sudah ada Undang-Undang ITE, tapi dulu nggak ada orang-orang seperti Gus Arya semaunya. Kenapa? Karena dulu penegakan hukum ditegakkan dengan adil, sehingga orang-orang yang menistakan agama langsung diproses, dan kalau mereka mau menistakan, mereka juga khawatir, takut akan ditindak. Kalau hari ini orang-orang yang menistakan agama itu santai, bahkan merasa bebas, merasa mendapatkan panggung semaunya menyakiti umat Islam. Sekehendak hati mereka membuat olok-olok untuk agama Islam, karena mereka semacam memiliki satu garansi bahwa dia tidak akan ditangkap, dia akan diproses. Walau ketika suara kita besar, kita ramai sosial media, toh akhirnya juga penegak hukum tidak mungkin bisa menghalangi proses hukum tadi. Kenapa? Karena mereka akan mendapat penentangan dari umat, seolah-olah kalau tidak diproses berarti ada upaya perlindungan kepada pemberian perlindungan kepada para penista agama. Nah, karena itu saya kira ya kita harus ramai ya, harus ribut. Ya kita harus terus ya nge-tweet terus, kita ramaikan tagar tangkap si Gus Arya ini agar hukum benar-benar ditegakkan, agar ada keadilan bagi kita umat Islam yang mayoritas tapi dizolimi gitu loh. Jadi ada semacam tirani minoritas kepada mayoritas. Sebenarnya kan tirani minoritas kepada mayoritas. Sebenarnya kan orang-orang seperti si Arya, Abu Janda dan sebagainya itu kan minor, cuman 1, 2, 3 saja. Tapi dia seenaknya terus ya melakukan penodaan agama, penghinaan kepada agama Islam, seolah-olah mereka itu yang paling berkuasa. Ini kan sebenarnya tirani minoritas terhadap mayoritas, ya kezaliman segelintir orang yang sebenarnya minor. Sekarang kan banyak orang yang taat, banyak orang yang menghargai agama, banyak orang yang memberi penghormatan kepada agama, tak hanya kepada agama Islam, pada seluruh agama, tapi makhluk-makhluk seperti Abu Janda, Ade Armando, Denny Sregar, termasuk yang terakhir ini ya si Arya ini kan seolah-olah agama itu menjadi ya pelampiasan olok-olok begitu. Ya kalau dia, si Arya, si Ade Armando ngolok-ngolok saya, ya sudah, saya biarkan. Karena kalau itu kan deliknya delik pencemaran nama baik. Kalau saya nggak lapor, mereka aman. Saya juga tidak akan lapor. Saya anggap orang gila saja mereka. Kalau mencemarkan saya, ngolok-ngolok saya, anggap orang gila saja, udah selesai. Nggak perlu saya proses hukum. Tapi kalau agama Allah yang diolok-olok, ini kan delik umum. Maka nggak bisa juga nanti Polri mengatakan, oh ini karena nggak ada laporan dari korban, nggak ada masyarakat yang melapor, kami tidak menindak. Nggak bisa, karena penodaan agama termasuk pasal 28 ayat 2 junto 45A ayat 2 Undang-Undang ITE, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 yang merupakan perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, itu adalah delik umum. Apa itu delik umum? Yakni tindak pidana yang kewenangan menuntutnya itu ada pada aparat negara, yakni polisi dan jaksa, dan tidak membutuhkan pengaduan dari orang yang merasa menjadi korban. Kenapa? Karena ujaran itu ya disampaikan kepada publik dan korbannya sebenarnya adalah publik, korbannya umat Islam. Kenapa? Kalau yang disinggung Allah, tentu yang terhina adalah semua umat Islam. Persis kasus Ferdinand Huta Heian yang menganggap Allah lemah. Nah, kalau kemarin tuh Allah dituding lemah, nah sekarang Allah
Ini kan sama saja di apa ya? Di roasting ya. Allah Subhanahu wa taala dianggap bahan olok-olok dan kemudian ditantang untuk dihadirkan. Mana-mana, Masya Allah. Saudara ke channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun selalu ya datang dan pergi penista agama itu, tapi bagi kita umat yang beriman yang konsisten melakukan aktivitas dakwah amar ma'ruf nahi munkar tidak boleh merasa ya capek, itu tidak boleh. Tidak boleh kita merasa udahlah, biarin aja lah. Masa tiap hari kita ngeramein si penista agama, masa kita tiap hari harus trending Twitter yang kayak gitu, nanti apa kasus-kasus besar lainnya jadi tenggelam. Enggak, kasus yang lain juga terus kita suarakan, tapi ketika ada penodaan agama seperti ini, kita juga harus terus bersuara, memberikan tuntutan. Kenapa? Karena itu adalah pembuktian kita bahwa kita hamba Allah yang beriman, yang membela agama Allah, dan itu bukan karena Allah lemah seperti yang dituduhkan Ferdinand Hutahian, tapi karena kita hamba Allah dan kita diperintah oleh Allah. Maka ketika ada perintah Allah, kita hanya memiliki opsi sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taati. Jadi antara perintah mendengar dan taati itu adalah perintah untuk kita membela agama Allah Subhanahu wa taala dari apapun yang mencederainya, baik dia dari kalangan non-muslim atau orang-orang munafik atau siapapun. Karena apa? Di dalam Islam itu seorang muslim juga kategorinya mukallaf. Kalau dia melakukan tindakan, dia juga diberikan sanksi, diberi hukuman. Bukan berarti kalau sudah menjadi seorang mualaf atau menjadi muslim atau karena dia muslim tidak ada sanksi hukum. Bisa menjadi sultan berbuat semaunya. Enggak begitu konsepnya. Mau dia muslim atau non muslim tetap ada pertanggungjawaban hukum. Kalau dalam istilah pidana itu ada pertanggungjawaban pidana. Jadi tidak hilang pertanggungjawaban pidana tadi karena dia beragama Islam. Misalkan pada kasus Gus Arya ini ya, nanti jangan diproses, nggak mungkin kan dia menghina Allah, dia kan orang Islam, dia kan nggak mungkin menghina Tuhannya sendiri. Nggak bisa begitu. Yang kita ukur itu bukan niatnya, ya, bukan sikap batin yang tidak terlihat, tapi secara zahir dia sudah melakukan ujaran yang sifatnya memang melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Dan niat itu tidak harus dengan sengaja, tapi sadar dengan maksud, sadar dengan kepastian, sadar dengan kemungkinan, itu juga sudah ada niat jahat, sudah ada mens rea. Dia seharusnya punya sadar kepastian bahwa ujaran itu pasti membuat umat Islam marah. Atau setidaknya dia punya sadar kemungkinan bahwa ungkapan-ungkapan yang disampaikan itu berpotensi atau kemungkinan akan membuat umat Islam marah. Apalagi kalau dia punya sadar dengan maksud, dengan sengaja memang maksud dia mau menodai agama Islam. Tapi apakah niat dia itu sadar dengan maksud, sadar dengan kepastian, atau sadar dengan kemungkinan? Ketiga-tiganya adalah orang yang memiliki niat, memiliki mens rea, dan bisa ya kena pertanggungjawaban pidana. Jadi tidak bisa kemudian saya khilaf, saya tidak ada niat. Tidak, niat itu tidak harus dengan sadar dengan maksud. Ada niat yang disebut dengan sadar kepastian, ada yang niat dengan disebut dengan sadar kemungkinan. Sadar dengan maksud ya memang tujuan dia mau melecehkan agama Islam. Sadar kepastian dia tidak ada melecehkan agama Islam, tapi ungkapan-ungkapan dia yang melecehkan Allah Subhanahu wa taala pasti dipahami ya oleh umat ini melecehkan agama Islam, melecehkan Allah. Maka yang kedua ini tidak mungkin meleset pada kasus Arya ini ya. Termasuk juga niat yang ketiga, yaitu sadar kemungkinan, dan dia minimal punya pemahaman, asumsi kemungkinan ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh si Arya ini ya kemungkinan melecehkan atau merendahkan Allah, yang itu masuk terkategori penistaan agama. Apalagi fatwa Majelis Ulama Indonesia belum lama ya, kalau tidak salah bulan November 2021 itu ada 12 ringkasan komisi fatwa, itu ada masalah jihad, khilafah, termasuk di poin 5 kalau nggak salah itu masalah penodaan agama. Itu ditegaskan oleh majelis komisi fatwa dari Majelis Ulama Indonesia bahwa menistakan agama itu haram. Dan justru yang pertama itu ya, ukuran menistakan agama adalah merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat mana Allahmu itu adalah kalimat yang merendahkan, olok-olok, pejoratif. Ini yang kemudian membuat umat Islam itu marah. Dan ini yang kemudian harus ditindaklanjuti oleh aparat kepolisian negara Republik Indonesia agar ada perlindungan bagi suasana batin atau batin umat Islam atau suasana keagamaan umat Islam yang hari ini Tuhannya yakni Allah SWT dilecehkan atau diremehkan atau
diolok-olok oleh si Arya ini dengan mengeluarkan tantangan, mana Allahmu. Dan seolah-olah Allah itu tidak ada dan tidak mungkin ditunjukkan buktinya ada, karena memang kalau dalam konteks menunjukkan keberadaan Allah dengan penginderaan ya pasti tidak bisa terlihat. Tapi kalau dia mau berpikir tentang adanya alam semesta, manusia dan kehidupan, itu sudah jelas bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja subscriber Reka Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lihat bagaimana komitmen aparat penegak hukum, khususnya institusi kepolisian, untuk menerapkan jargon presisi yang selama ini jargon ini diperkenalkan oleh institusi kepolisian sebagai bentuk komitmen melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat dalam rangka menjalankan tugas-tugas dan fungsi penyelidikan-penyidikan termasuk penjagaan Kamtibnas, jadi keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebab kalau ini tidak ditindak, saya khawatir ketertiban masyarakat jadi terjaga. Termasuk keamanan si Arya ini juga saya khawatir. Tadi saya lihat sudah banyak ya yang marah-marah, dan saya khawatir kalau tidak ditindak secara hukum nanti akan ada tindakan yang sifatnya tidak melalui proses hukum, dan itu yang sangat tidak kita harapkan. Karena kalau sudah urusan agama itu sensitif sekali. Jadi umat Islam itu kalau demi Allah ya, demi Rasulullah, demi Al-Qur'an itu rela melakukan apapun dan siap menanggung ya konsekuensi apapun. Dan itu yang akan merusak ya criminal justice system kita. Karena itu sebelum itu terjadi, saya himbau kepada Pak Kapolri, Pak Listio Sigit Prabowo, agar memerintahkan bawahannya untuk segera menindak ya si Arya ini ya, segera melakukan tindakan penyidikan dan kemudian melakukan pemanggilan sekaligus penangkapan kepada si Arya ini, dan setelah ditangkap, ditetapkan tersangka, tolong juga ditahan. Orang-orang seperti ini merusak ruang publik kita, merusak ruang sosial media kita. Ruang sosial media seharusnya penuh dengan ilmu ya, dialog atau debat argumentatif, kok dimunculkan dengan celaan-celaan terhadap Allah. Ini yang membuat kita semua merasa dirugikan ruang sosial media kita dengan kelakuan si Gus Arya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan kepada pemirsa sekalian. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita, terus berjuang, terus suarakan kebenaran. Jangan lupa tetap istiqomah, sebab yang paling mahal dari perjuangan itu adalah istiqomah, sabar, dan ikhlas. Ayo kita jihad, ayo kita jihad.